halo. Ini udah boleh duduk? Silakan. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Apa kabar teman-teman semua? Sobat Wirausaha. Kita ngapain nih hari ini? Jadi di sini kita bakal diskusi Bakal diskusi. Baiklah. tentang yang lagi hype sekarang. Oke. Ya. Oke. Apa itu? Investasi. Oke. Dong lah ya istilahnya. Investasi. Ada di sini teman-teman yang jadi korbannya investasi bodong. Mudah-mudahan nggak ada ataupun bisa dapat solusinya ya. Mudah-mudahan dijauhin lah ya Pak. Betul banget. Jadi pertanyaannya saya terima atau seperti apa? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertama itu gimana tanggapan Bapak tentang kasus penipuan saham di Indonesia? Baiklah, kalau ngomongin soal pendapat saya secara subjektif terkait dengan penipuan saham, ya, Ersa udah pernah ditipu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, iya. Jangan ya. Tapi kalau perasaan pernah ditipu? Tentu saja pernah. Oke. Nah, jelas kalau kita bicara soal penipuan itu udah masuk ke pasal pidana ya, undang-undang ya. Dan jauh-jauh deh dari apa yang kata-kata tersebut ya gitu kan. Tapi kalau ditanyain pendapat saya tentang penipuan dari saham bodong, sebenarnya ini sudah case lama ini ya. Case lama dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan bahkan sebenarnya saya sudah pernah ada di fase tersebut. Jadi di tahun 2009, saat saya di tahun kedua angkatan S1, saya punya temen yang jago sekali trading. Tapi saat itu trading dalam bentuk forex, future, valuta asing secara online. Nah, memang progresnya sangat signifikan dan feedbacknya atau hasilnya itu optimal ya. Jadi kalau saat itu saya coba 1 juta ya. 1 juta dalam waktu 1 bulan itu balik 100%. Jadi saya punya 2 juta ya. Jadi berarti keuntungan saya 100% dalam waktu 1 bulan gitu kan. Langsung mind blowing dong. Gimana kalau saya noro 10 juta, 50 juta, dan 100 juta dalam waktu 1 bulan saya punya 100 kali lipatnya gitu. Dan saat itu juga diiming-imingin gitu. Kalau nggak punya uang dari duit lo bisa cari duit orang lain gitu kan. Nanti bisa kerjasama. Jadi kita bikin satu perusahaan yang mengkolek uang dari para nasabah, dan dari uang yang dikolek dari nasabah itu kemudian akhirnya kita tradingkan, dan lo di situ sebagai direktur utamanya. Nah, karena ada tawaran itu, karena ada diskusi itu, dan juga hasilnya beberapa kali yang lebih dari 2-3 kali saat itu konkret, jadi akhirnya saya lakukanlah itu gitu. Dan tentunya dengan investasi yang kita lakukan, ada paham di mana yang harus tentunya kita bisa antisipasi terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau kita bicara instrumen investasi, instrumen itu banyak kan. Ada investasi di bidang properti, finance, ada investasi di industri pasar modal, dan sebagainya. Tapi dengan instrumen investasi tersebut tentunya tidak mengurangi juga ada resiko yang akan kita dapat. Nah, diharapkan kita bisa mengetahui atau bisa memanage resiko dari investasi yang kita lakukan. Biasanya investasi dengan instrumen keuangan yaitu investasi pasar modal, forex, futures, dan keuangan, ataupun yang saat ini cryptocurrency itu mempunyai return yang besar tapi resiko juga yang sangat tinggi. Jadi boleh kalau memang kamu yakin dan kalau kamu memang menguasai, kamu boleh mungkin taruh uang atau invest di instrumen tersebut. Tapi jangan semua uang kamu diserahin ke situ. Bodohnya saat itu saya belum mengetahui artinya manajemen risiko dengan proses dan hasil yang mungkin bisa menyebabkan saya dicari orang ataupun nasabah-nasabah yang saya kolek
sebanyak itu saat itu. Dan ya benar gitu. Akhirnya di usia yang relatif masih muda, saya punya hutang dari nasabah-nasabah yang saya kolek uangnya untuk akhirnya ditradingkan oleh teman saya. Saat itu loss dan di luar dari ekspektasi, ternyata kami minus seperti itu. Saat itu ada dua skenario sebenarnya. Minus yang kemudian akhirnya kita bisa kembalikan, ataupun yang kedua untung, tapi untuk mengcover dari hasil sebelumnya yang minus, dan kemudian teman saya sulit dicari seperti itu. Sehingga singkat cerita dari proses perjalanan itu, saya harus bertanggung jawab dengan nasabah atau orang-orang yang saya minta uangnya untuk saya kolek dan diputar dalam investasi tersebut. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi, di mana kita semua harus mengetahui, tentunya kita harus membagi instrumen investasi kita dari atau untuk beberapa unsur investasi. Jangan semua unsur investasi kita put uang kita di satu sumber saja gitu. Yang kedua, kita juga harus tahu seberapa besar tingkat resiko dari masing-masing investasi tersebut gitu kan. Dan yang ketiga, alangkah baiknya kalau memang kita ataupun teman-teman semua memang punya keahlian ataupun tahu knowledge terkait dengan investasi ataupun industri yang teman-teman semua mau ambil untuk uang teman-teman semua diinvestasikan tersebut ya. Sehingga 3 poin tersebut itu bisa jadi formulasi saya untuk investasi ataupun melakukan kegiatan bisnis seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana tanggapan Bapak tentang Crazy Rich yang lagi ngetren di Indonesia? Oke, di sini ada yang crazy dan ada yang rich ya gitu kan. Jadi ada 3 hal nih ya. Mungkin crazy dulu baru rich ya gitu. Rich dulu atau baru crazy ya. Kayak kasus yang sekarang ya. Tentunya sebenarnya ini balik lagi, ini kasus-kasus lama sebenarnya. Kasus-kasus lama yang berulang sebenarnya. Dan kita mungkin saya bisa bilang kita ya gitu kan, Indonesia khususnya masih sangat mudah atau cepat sesuatu dengan iming-iming atau mungkin dengan sesuatu yang sifatnya instan ya. Pengen taruh uang 10 juta, hasilnya pengen optimal dengan waktu atau durasi yang instan gitu kan. Sehingga sehingga peluang ini yang akhirnya dibaca oleh orang-orang yang memanfaatkan kondisi gitu kan. Nah, jadi kita mudah-mudahan tidak masuk ke dalam kategori tadi ya, 2 kategori di mana mungkin crazy dulu baru rich atau mungkin rich dulu baru crazy, tapi mungkin poin ketiga kita akhirnya diam ataupun melakukan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya, kita selesaikan, dan kemudian percayalah dari proses yang kita lakukan ada kapasitas kita yang selalu naik. Selain diapresiasi secara keuangan, juga diapresiasi secara pengalaman. Dan tentunya poin ketiga tadi itu saya lakukan di proses perjalanan wirausaha selama 10 tahun lebih ini, di mana untuk akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang pantas, kita harus pantaskan diri kita terlebih dahulu. Ketika diri kita pantas, ketika kapasitas kita cukup, insya Allah semesta akan mendukung. Sehingga akhirnya kita dipantaskan dengan sesuatu yang kita cita-citakan sebelumnya. Itu mungkin. Next, pertanyaannya, gimana cara kita biar aware sama dunia saham? Oke. Aware sama dunia saham. Jadi kalau kita bicara saham atau pasar modal, itu memang ada beberapa perbedaannya. Ada 2 jenis ya, secara fundamental sama secara taktikal ya. Kalau kita bicara fundamental, kita bicara mindset, kita bicara pikiran ataupun
mikro dan juga makroekonomi yang kita bisa ketahui sebelum kita lakukan secara trading ataupun secara taktikal. Ya, bedanya kalau secara taktikal di mana kita melakukan kegiatannya secara langsung, secara taktis, lewat grafik, lewat proses beli dan juga jual dari saham yang kita punya. Nah, itu terkait dengan saham ataupun pasar modal. Saya juga bukan orang yang paham persis tentang saham dan juga pasar modal, tapi memang instrumen investasi saham dan juga pasar modal, seumur hidup saya tidak pernah taruh uang saya lebih dari 20% di dalam instrumen itu, dan saya tidak melakukan secara langsung. Seperti itu ya. Jadi saya menggunakan instrumen yang lain. Biasanya saya menggunakan instrumen investasi logam mulia, properti, bisnis konvensional, teknologi digital, dan investasi di dalam diri dan juga perusahaan. Kalaupun mau yang investasi lebih aman itu yang diawasi OJK ya? Betul. Itu dia gitu. Ada beberapa platform investasi yang sudah tersertifikasi oleh OJK dan badan-badan circle yang memang support terhadap platform investasi tersebut. Ada Bibit ya, ada Bibit, ada Ajaib dan sebagainya, ada di sini ya, gitu. Jadi, tapi balik lagi, yang diawasi OJK juga belum tentu menjamin apabila ada kerugian atau kehilangan uang di dalam proses investasi tersebut, karena OJK tidak menjamin atas uang para nasabah di dalam platform investasi tersebut. Tapi dengan adanya platform investasi yang sudah ada tersebut, kita bisa mengetahui seberapa besar peluang tren dari data berhasil dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaan keempat nih, nanti personil ya. Pertanyaannya, apakah pemerintah perlu membuat program khusus untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari investasi bodong? Gimana Pak? Oke. Pertanyaannya ada perlukah? Jelas perlu. Kalau dibilang ada, itu sudah ada. Jadi itulah kenapa ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk sebenarnya mengakomodir dan juga memberikan izin bagi perusahaan-perusahaan investasi ataupun turunannya, khususnya di bidang keuangan, untuk akhirnya bisa beroperasi di Indonesia. Dan selain OJK, ada juga Bapepti dan sebagainya. Jadi kalau ditanya atau dibilang ada atau perlu, jelas perlu dan ada. Tapi kadang-kadang yang sebenarnya jadi masalah ini bukan pemerintah sudah provide atau belum investasi company ataupun tadi untuk kontrol para perusahaan-perusahaan di industri keuangan dan juga saham gitu. Tapi yang jadi masalah ini sebenarnya rakyatnya sendiri gitu kan. Rakyatnya atau kita kadang-kadang kurang mau riset ya gitu kan, meneliti terlebih dahulu bahwa investasi ataupun perusahaan-perusahaan tersebut valid atau tidak gitu. Dan walaupun sudah ada OJK, itu pun OJK tidak menanggung apabila ada kerugian ataupun sampai kehilangan dana dari investasi tersebut sebenarnya. Jadi baiknya memang kita harus coba teliti terlebih dahulu dan validasi apakah memang bisnisnya sesuai atau tidak, dan ditambah kalau memang bisa teman-teman semua pelajari secara general gitu. Jadi secara skill ataupun knowledge teman-teman juga tahu gitu terkait dengan industri tersebut ya gitu. Bukan asal iya enggak oke saja gitu. Jadi tahu knowledge-nya. Oke, mantap nih jawabannya. Dan untuk yang terakhir nih, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Indra Kents? Apa tuh? Oke, apa yang kita bisa dapat dari kasus Indra Kents ataupun sejenisnya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau secara subjektif kita bisa ambil dari dua sisi. Dari sisi penyelenggaranya ataupun perusahaan yang provide, atau yang kedua dari user, dari
buyer ya, atau orang yang memberikan investasinya gitu. Jadi kalau dari sisi pertama tadi, di mana sebenarnya untuk instan, untuk dapat sesuatu yang instan atau yang besar, itu di Indonesia memang sangat berpeluang ya, karena marketnya atau konsumennya bisa dibilang ya tadi ya, mungkin banyak kekurangannya, males untuk cari atau riset teliti terkait dengan industri yang mau mereka tekuni gitu kan. Percaya apa kata orang. Nah, jadi kalau dari sisi pertama tadi, dari selain hal-hal yang tadi saya jabarkan, juga untuk akhirnya cepat kaya atau instan memang bisa gitu kan. Tapi kita mau berakhir dalam keadaan ketenangan ataupun dalam keadaan dibui ya gitu kan. Ya jauh-jauh ya teman-teman gitu kan. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan waras, dalam keadaan yang tetap berpikir pasti ada jalan lain selain melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu gitu. Nah, kalau sisi kedua, hati-hati, validasi terlebih dahulu. Poinnya, ketika uang tadi itu sudah di tangan orang lain, akan lebih sulit meminta. Jadi, saya selalu mempunyai prinsip, sebelum uang tadi kita berikan ke orang lain, berapapun nilainya, ada baiknya kita validasi, kita coba pikirkan matang-matang ya. Karena sekali lagi saya ulangi, kalau uang sudah di orang lain, untuk balik itu sangat susah sekali gitu, apapun caranya gitu. Walaupun dengan klausal ataupun perjanjian tertulis sekalipun, kadang-kadang atau kebanyakan perjanjian tertulis itu hanya jatuhnya itu ke perdata teman-teman, bukan ke pidana gitu, sehingga akan memakan banyak energi ketika memang kita mengusahakannya gitu. Jadi sekian beberapa bahasan dari pertanyaan teman-teman Genway hari ini. Dan kalau kita bicara investasi, kita bicara ekonomi, kita bicara kasus yang marak saat ini, poinnya di mana perjalanan wirausaha tadi itu perjalanan yang panjang, jelas, dengan banyak resiko di dalamnya tentunya. Tapi ada akhir yang indah gitu, karena memang ketika kita berhasil, produk kita fit dengan market, produk kita diterima dengan market, dan ada revenue, ada pemasukan di situ, fokusnya kita hanya bisa optimalisasi untuk memproduktivitaskan apa yang kita punya dari segi material tersebut untuk akhirnya bertelur, baru akhirnya kita mungkin fokus ke konsumtif. Itu saya dari Angga Sawijaya, sampai jumpa di beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan kita diskusi di kolom komentar. Kalau kamu, teman-teman semua, apa pandangan kamu terkait dengan Indra Kents, terkait dengan teman-teman saat ini yang jadi korban ataupun jadi tersangka karena satu poin di mana ingin cepat kaya. Sampai jumpa.